Dia terpikat oleh kecantikan dari penunggu pohon tarumenyan tersebut, bahkan ingin menikahinya. Assalamualaikum, hai semua, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Buat teman-teman yang menonton video ini, saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Indonesia sangat terkenal dengan keanekaragaman wisatanya. Banyak tempat wisata yang menawarkan keunikannya, keindahannya, atau juga tempat wisata yang memacu adrenalin. Bahkan ada beberapa pula tempat wisata yang menawarkan destinasi horor untuk para wisatawannya. Dan faktanya, banyak sekali tempat wisata horor yang dikunjungi oleh warga Indonesia. Nah, di video kali ini, Incas akan menceritakan beberapa tempat wisata berhantu yang ada di Indonesia. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan, buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video Incas yang baru. Oke, sudah siap semuanya? Kita langsung saja di Incas. Oke teman-teman, tempat wisata yang pertama adalah Gunung Kawi adalah daerah wisata yang terletak di Jawa Timur. Selain keindahan alamnya, Gunung Kawi pun dikenal syarat akan daya mistisnya. Karena konon katanya Gunung Kawi selain dijadikan tempat wisata, tempat ini pun dijadikan sebagai tempat untuk pesugihan. Banyak warga yang datang dari berbagai daerah untuk melakukan ritual pesugihan di Gunung Kawi ini. Mereka percaya jika mereka melakukan pertapaan di Gunung Kawi, maka mereka akan mendapatkan kekayaan dengan cepat. Tidak hanya tempatnya saja yang mengandung banyak kemistisan, tetapi juga di sana banyak terdapat kegiatan ritual yang juga tidak kalah sakralnya. Contohnya seperti syukuran, gebiar satu suro, ngalap berkah di kelenteng, dan kegiatan kirap-kirap lainnya. Konon katanya ritual pesugihan harus dilakukan pada hari baik. Jika seseorang ingin mendapatkan kekayaan dengan cara pesugihan, maka orang tersebut harus melakukan ritual pada hari Jumat Legi tanggal 12 di setiap bulan Suro. Sebelum melakukan pesugihan, para pelaku ritual harus terlebih dahulu melakukan mandi suci dipimpin oleh juru kunci di gunung tersebut. Setelah melakukan ritual ini, para pelaku pesugihan harus melakukan kontrak mati atau semacam perjanjian gaib dengan penguasa Gunung Kawi tersebut. Dan konon kabarnya, para pelaku ritual ini harus menyediakan tumbal nyawa yang akan dilakukan setiap tahunnya untuk membuat kekayaannya tetap awet. Kalau seandainya mereka tidak bisa menyediakan tumbal, maka pelaku pesugihan tersebut yang akan menjadi tumbalnya. Serem ya teman-teman. Apakah teman-teman tertarik untuk melakukan pesugihan di Gunung Kawi? Lokasi wisata yang kedua adalah Desa Trunyan. Desa ini terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, daerah Bali. Di Desa Trunyan ini, yang menjadi daya tariknya adalah jika kalian mengunjungi desa tersebut, maka kalian bisa melihat mayat-mayat yang diletakkan secara bebas di atas akar pohon tarumenyan. Jadi, mayat-mayat di desa ini tidak dikubur seperti layaknya kematian biasa teman-teman. Tapi, mayat-mayat tersebut hanya diletakkan di atas akar pohon tarumenyan. Konon katanya, akar pohon tarumenyan ini dapat menghilangkan bau busuk yang disebabkan oleh mayat. Jadi mayat-mayat yang diletakkan di sana tidak akan berbau busuk sama sekali. Karena katanya akar tarumenyan ini berbau wangi. Jadi dia bisa menghilangkan bau-bau yang ada di sekitarnya. Asal muasal mayat-mayat tersebut diletakkan di atas akar pohon tarumenyan adalah pada zaman dahulu kala ada 4 bersaudara dari Keraton Surakarta yang tertarik dengan bau wangi yang dihasilkan oleh pohon tarumenyan ini. Bahkan mereka berempat sengaja mencari tahu keberadaan pohon ini.
Singkat cerita, kakak sulungnya menemukan tempat tumbuhnya pohon tarumenyan dan dia terpikat oleh kecantikan dari penunggu pohon tarumenyan tersebut, bahkan ingin menikahinya. Tidak lama berselang, di tempat tersebut berdirilah sebuah kerajaan dan raja yang memerintahkan daerah itu ingin melindungi pohon tarumenyan agar tidak dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka raja tersebut memerintahkan untuk meletakkan mayat-mayat di atas akar pohon tarumenyan. Raja berpikir dengan cara itu tidak ada orang yang berani mendekati pohon tarumenyan dan tidak ada yang bisa merusak pohon tersebut. Meskipun disebut dengan pemakaman, tapi tidak semua orang yang meninggal bisa dimakamkan atau diletakkan di atas akar pohon tarumenyan tersebut. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh jenazah apabila ingin dimakamkan di atas akar pohon tarumenyan tersebut. Syarat-syarat tersebut dibagi ke dalam 3 kategori. Kategori pertama, sema muda, yaitu pemakaman yang dikhususkan untuk anak-anak dan bayi yang baru lahir. Yang kedua yaitu semawayah. Semawayah ini dikhususkan untuk para orang tua atau yang sudah dewasa dan meninggal secara tidak layak. Kategori yang ketiga adalah semabantas, yaitu pemakaman yang dikhususkan untuk mereka yang meninggal secara tidak wajar atau karena kecelakaan. Cara untuk masuk ke desa Trunyan ini sangat mudah. Kamu hanya perlu menyewa sebuah perahu di dermaga Kedisan, Bali. Setelah itu, perjalanan menuju ke desa Trunyan dapat ditempuh selama 30 menit. Apakah kamu seorang pecinta wisata horor dan ingin menguji nyali di daerah ini? Kamu berani ke sana? Tempat wisata yang ketiga adalah Lawang Sewu. Lawang Sewu merupakan tempat bersejarah yang dijadikan ikon kota Semarang, Jawa Tengah. Lawang Sewu dulunya adalah sebuah kantor administrasi perusahaan kereta api swasta asal Belanda. Selain menjadi kantor administrasi perusahaan Belanda, tempat ini pun dijadikan sebagai penjara pada masa penjajahan Jepang. Mengapa disebut Lawang Sewu? Karena di tempat ini terdapat banyak sekali pintu yang berjumlah sebanyak 429 pintu. Lawang Sewu sendiri diartikan sebagai pintu 1000. Karena di bangunan ini terdapat sangat banyak pintu, maka orang-orang menyebutnya Lawang Sewu. Walaupun pintu yang terdapat hanya sebanyak 429 pintu. Yang namanya bangunan tua, besar, kosong, tidak dihuni, pasti banyak sekali terdapat kisah-kisah misteri dari bangunan tersebut. Setelah kosong bertahun-tahun, bangunan Belanda ini memang terlihat sangat menyeramkan. Konon katanya, di setiap ruangan yang terdapat di Lawang Sewu ini dihuni oleh berbagai macam makhluk halus, mulai dari Mbak Kunti, genderuwo, arwah tentara, hingga noni Belanda. Salah satu ruangan yang dikenal paling angker di daerah Lawang Sewu ini adalah sebuah lorong yang berada di bawah gedung. Pada zaman dahulu lorong ini digunakan sebagai aliran air yang dapat menyejukkan suasana Lawang Sewu. Di halaman gedung Lawang Sewu terdapat sebuah sumur tua. Sumur tersebut setiap harinya tidak pernah dibuka dan selalu dikunci. Konon katanya, jika hari telah sepi, berarti pada malam hari ya teman-teman, maka kalian akan dapat mendengar suara tangisan dan jeritan dari para arwah tentara Belanda. Sejarah yang beredar tentang sumur tua tersebut adalah pada masa penjajahan Jepang, sumur tersebut digunakan oleh para tentara Jepang untuk membasmi para tentara Belanda. Jadi konon katanya, teman-teman, pada waktu tentara Jepang menduduki Indonesia, tentara Jepang tersebut membasmi para tentara Belanda dan membuang mayat para tentara Belanda tersebut ke dalam sumur. Selain penampakan dari tentara Jepang dan tentara Belanda, ada lagi penampakan lain yang kerap kali muncul di dalam Lawang Sewu. Penampakan tersebut adalah penampakan dari noni Belanda. Konon katanya, kenampakan dari noni Belanda tersebut sering diiringi oleh jeritan suara misterius. Menurut mitos yang beredar di masyarakat setempat, warga sekitar percaya bahwa jeritan dari noni Belanda tersebut adalah jeritan ketakutan ketika dia melihat tentara Belanda dibantai oleh tentara Jepang. Tapi noni Belanda ini tidak mengganggu.
kecuali jika ada orang yang nekat masuk ke dalam gedung tersebut. Tempat wisata selanjutnya adalah Pantai Parangkusumo. pantai ini berada di daerah Bantul, Yogyakarta. Pantai ini terkenal akan pasirnya yang hitam dan ombaknya yang kuat. Konon katanya tempat ini disebut-sebut sebagai portal gaib menuju ke kerajaan Nyi Roro Kidul, yaitu Pantai Ratu Selatan. Salah satu hal yang membuat pantai ini istimewa adalah karena adanya legenda akan penguasa Laut Selatan yang telah beredar dan telah menjadi budaya tersendiri bagi warga sekitar. Legenda ini menceritakan tentang sosok Ratu Pantai Selatan yang membantu kekuasaan kerajaan-kerajaan di Mataram pada zaman Panembahan Senopati dan berlangsung sampai dengan sekarang. Ritual yang biasa dilakukan di Pantai Parangkusumo antara lain dimulai dari tirakatan, upacara melasti, semedi, labuhan, dan labuhan ageng. Pantai ini dipercaya oleh masyarakat sekitar adalah sebagai pintu masuknya atau gerbang menuju ke Istana Laut Selatan. Banyak para wisatawan yang meragukan hal tersebut. Tetapi, aroma wangi kembang setaman sering dijumpai di pantai ini dan juga berbaur dengan bau sesajen. Dan hal itu membuat pantai ini semakin unik dan terasa kemistisannya. Suasana sakral akan sangat terasa di salah satu tempat di pantai ini yang disebut dengan Batu Cinta. Di daerah tersebut banyak sekali ditemukan taburan kembang dan rangkaian sesajen yang terletak di Batu Cinta di dalam Puri Cepuri. Puri Cepuri ini dipercaya sebagai lokasi tempat bertemunya Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul. Oke teman-teman, ini adalah tempat wisata yang kelima dan merupakan tempat wisata yang terakhir versi Inces ya teman-teman, yaitu Benteng Friedeburg. benteng ini merupakan benteng yang terletak di wilayah Yogyakarta, tepatnya di daerah sekitar Malioboro. Benteng ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1760. Belanda membangun gedung ini dengan alasan untuk menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Sekarang bangunan tersebut beralih fungsi menjadi museum yang menyimpan segala peralatan dan dokumen penjajahan Belanda. Benteng Friedeburg awalnya bernama Rustenburg dan merupakan sebuah benteng peninggalan Belanda terbesar yang ada di Yogyakarta. Walaupun letaknya berada di tengah-tengah Yogyakarta, tapi banyak kisah-kisah mistis yang berasal dari benteng ini. Konon katanya di area sekitar benteng tersebut sering ditemui penampakan makhluk halus yang tidak masuk akal dan susah dicerna dengan akal sehat. Seperti penampakan noni Belanda tapi berkaki kuda. Jadi noni Belandanya kakinya nggak kayak kita teman-teman, tapi kakinya kaki kuda. Kejadian ini pernah dialami oleh seorang tukang beca. Pada saat tengah malam dia sedang mengayuh becanya. Ketika dia tengah asik mengayuh becanya, dia melihat seorang perempuan cantik yang keluar dari arah benteng tersebut menggunakan gaun berwarna merah. Lalu dia menawarkan kepada wanita tersebut untuk menaiki becanya. Lalu sang wanita yang menggunakan gaun merah tersebut menyibakkan sedikit roknya ke atas dan terlihatlah bentuk kakinya yang menyerupai kaki kuda. Tukang beca tersebut langsung kaget dan lari tunggang langgang. Kalau kamu yang jadi tukang becanya gimana? Ayo, apa yang akan kalian lakukan? Komen di bawah ya teman-teman. Selain noni Belanda dengan penampakan kaki kudanya, ada beberapa cerita mistis lagi yang menjadi mitos dari benteng tersebut, yaitu banyak warga setempat yang melihat tentara Belanda berbaris di depan benteng. Yang membuat seram adalah seluruh tentara Belanda tersebut tidak memiliki kepala. Jadi kepalanya buntung teman-teman. Mereka berbaris di depan benteng tanpa kepala. Dan pasukan tersebut sering muncul dan tiba-tiba hilang. Itulah yang membuat para warga sekitar merasa ketakutan.
Ada satu lagi kisah mistis selain noni dan tentara tersebut, yaitu adalah suara jeritan dan tangisan yang sering terdengar hingga keluar benteng. Bahkan kabarnya suara tangisan tersebut sampai terdengar ke pasar Beringharjo. Warga sekitar mempercayai bahwa jeritan yang mereka dengar adalah jeritan hantu yang berada di dalam benteng tersebut. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa tempat wisata berhantu di Indonesia versi Inces. Tempat wisata mana yang menurut teman-teman paling menyeramkan? Dan tempat wisata mana yang menurut teman-teman paling recommended untuk didatangi? Klik tombol like jika teman-teman suka dengan video ini dan share dengan teman-teman yang lain. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini, dan yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video dan cerita-cerita dari Inces lainnya. Follow aku juga di Instagram @inalunadasana. See you soon. Bye. Assalamualaikum.